Mari kita kenali. Intonasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Apakah baik? Semoga baik selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Mariza. Kakak bersama teman kakak di sini akan mengajak teman-teman semua untuk belajar nih. Siapa yang semangat untuk belajar? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Kak Naswa, teman dari kakak Mariza. Wah, benar kata Kak Mariza. Siapa di sini yang semangat untuk belajar? Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perbedaan intonasi dari kalimat tanya, kalimat perintah, dongeng, puisi, dan juga teks berita. Diharapkan dengan pembelajaran ini teman-teman tidak akan keliru lagi dalam membedakan intonasi dari setiap kalimat atau teks yang akan diucapkan. Kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan sebuah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan pertanyaan. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Contoh intonasi dalam kalimat tanya. Berapa harga mangga 1 kilo, Bu? Apa yang dimaksud dengan unggas? Di mana letak Pulau Sumatera? Mengapa hujan bisa terjadi? Bagaimana tumbuhan memproduksi makanan? Coba ulangi cara mengucapkan kalimat tanya dengan intonasi seperti pada contoh. Coba ulangi sekali lagi. Kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan sebuah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan sebuah perintah, larangan, maupun ajakan. Kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru. Jangan dekat-dekat, bahaya! Tolong ambilkan jeruk di meja. Mari jaga kebersihan lingkungan bersama. Ayo ikut aku. Awas, bunga itu berduri. Coba ulangi cara mengucapkan kalimat perintah dengan intonasi seperti pada contoh. Coba ulangi sekali lagi. Teks dongeng. Dongeng adalah cerita rakyat fiktif yang tidak benar-benar terjadi, bersifat hayalan, seringkali tidak masuk akal, dan disampaikan turun-temurun. Dongeng berfungsi untuk hiburan sekaligus menyampaikan pesan moral atau pendidikan dengan unsur magis atau fantastis di dalamnya. Si tikus dan si singa. Suatu saat ada tikus yang menjahili singa dikala sedang menikmati tidur siang. Sontak membuat singa tersebut marah dan ingin memakan sang tikus karena merasa terganggu. Sambil meringis ketakutan, tikus pun memohon kepada singa untuk melepaskannya dan memaafkan kejahilan yang ia perbuat. Merasa kasihan, singa melepaskan tikus. Tikus merasa senang. Ia berterima kasih dan berjanji untuk membalas semua kebaikan singa padanya. Lalu pada suatu hari, tikus mendengar suara singa yang mengaum keras. Sang singa ternyata terperangkap di sebuah jaring yang sengaja dipasang oleh pemburu. Singa memohon bantuan tikus untuk melepaskan jaring tersebut. Dengan sigap, tikus membantu singa keluar dari jaring tersebut dengan menggerogoti jaring sampai terputus. Keduanya pun segera kabur dan menyelamatkan diri. Kisah persahabatan tikus dan singa ini menjadi inspirasi bagi anak untuk selalu berbuat kebaikan dan mengingat semua kebaikan yang kita terima. Coba ulangi cara membaca dongeng dengan intonasi seperti pada contoh. Coba ulangi sekali lagi dengan baik dan benar. Puisi. Puisi adalah ungkapan perasaan, pikiran, atau pengalaman seseorang yang disampaikan melalui rangkaian kata-kata indah, padat makna, dan seringkali memiliki irama, rima, serta susunan lirik dan bait yang khas. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak
ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan di bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Jadi dalam membaca puisi, kita diwajibkan untuk mengindahkan apa yang kita ucapkan. Dari mulai nada intonasinya, gaya bahasanya, setiap kalimatnya harus indah. Coba ulangi cara membaca puisi dengan intonasi seperti pada contoh. Coba ulangi sekali lagi dengan baik dan benar. Teks berita. Teks berita adalah laporan informasi mengenai peristiwa faktual sesuai fakta dan aktual yang baru saja terjadi, yang disampaikan secara jelas dan objektif melalui berbagai media, seperti media cetak, digital, dan siaran, untuk memberitahu publik serta wajib memuat unsur dasar jurnalistik 5W plus 1H, seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, tujuannya agar masyarakat mendapatkan pengetahuan terkini dan dapat menjadi bahan pertimbangan. Warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Sumbar dihebohkan dengan kasus insest atau persetubuhan sedarah antara ibu dan anak. Hubungan terlarang ibu dan anak itu bahkan telah berlangsung lama. Kabar itu diungkap oleh Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dalam pertemuan sosialisasi pencegahan pernikahan anak yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi pada Rabu 22 Juni tahun 2023. Anak kita dari usia SMA, dia dari SMA sampai usia 28 tahun berhubungan badan dengan ibu kandungnya, kata Erman Safar. Sontak pernyataan itu membuat peserta sosialisasi melongo, seakan tidak percaya. Menurut Erman, kasus tersebut kini sedang ditangani serius oleh Pemkot Bukit Tinggi. Ia menceritakan hubungan terlarang antara ibu kandung dengan anak kandung itu sudah berlangsung lama. Tak dijelaskan bagaimana kasus itu sampai terungkap. Namun, Erman mengatakan sang anak sudah dikarantina. Dia sekarang sedang kami karantina warga kita. Dia dari SMA sampai usia 28 tahun berhubungan badan dengan ibu kandungnya. Percaya, dunia sudah tua, katanya. Wali Kota Erman mengaku sangat miris dengan kejadian tersebut karena peristiwanya terjadi dalam sebuah keluarga yang utuh, tinggal dalam satu rumah bersama bapaknya. Bapaknya ada bapaknya di rumah, satu rumah. Coba bayangin, dunia sudah tua, katanya lagi. Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak dari potensi eksploitasi dan kekerasan seksual yang merusak masa depan mereka. Dalam upaya mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang, pemerintah Kota Bukit Tinggi berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu pernikahan anak di bawah umur serta menguatkan upaya perlindungan anak, jelas dia. Coba ulangi cara membaca teks berita dengan intonasi seperti pada contoh. Coba ulangi sekali lagi dengan baik dan benar. Wah, akhirnya petualangan menjelajahi intonasi sudah tiba di akhir perjalanan. Kamu hebat! Kakak yakin setelah ini tidak akan ada lagi kekeliruan dalam membedakan setiap intonasi dari contoh kalimat dan teks yang sudah kita pelajari bersama. Selamat ya! Agar lebih melengkapi perjalanan kita, alangkah baiknya kakak temani kalian untuk mengisi lembar refleksi diri berikut ini. Diharapkan dapat mengukur kemampuan teman-teman dalam membedakan intonasi setelah petualangan belajar bersama-sama yang kita lakukan. Semoga hasilnya baik semuanya ya, sempurna. Mari mengisi lembar refleksi diri.
Tidak terasa ya, belajar kita hari ini sudah berakhir. Teman-teman senang tidak belajarnya? Semoga menyenangkan ya. Teman-teman jadi bisa mengetahui intonasi dari teks dan juga kalimat. Teman-teman juga hebat sekali sudah bisa mengikuti intonasinya. Kakak sangat bangga. Karena pelajaran hari ini sudah berakhir, aku, Kakak Naswa dan juga Kakak Mariza pamit. Terima kasih banyak sudah mau dan ikut belajar dengan semangat dan senang. Semoga teman-teman bisa semangat selalu ya dalam belajar.